boleh diinfokan hari ini agenda sidang? Oke, jadi hari ini agenda sidang pembuktian saksi dari pihak penggugat yaitu kami. Dihadirkan siapa saja, Bang? Dihadirkan satu ibunda penggugat, yang kedua kakak penggugat. Oke, Bang, kan tadi dari pihaknya Eza sendiri mengatakan kalau sudah dibuktikan tidak ada KDRT verbal maupun maksudnya fisik maupun verbal. Seperti apa nih Bang mungkin tanggapannya? Tidak ada dibuktikan. Iya, maksudnya tadi di dalam persidangan, persidangan sudah dibuktikan lah katakanlah tidak ada KDRT verbal atau fisik. Seperti apa Bang? Ya, jadi tanpa harus kami jelaskan secara detail, ya, bukti-bukti seperti alasan-alasan cerai kami sudah sampaikan semua di persidangan. Jika pihak tergugat membuat sebuah statement, nanti kita lihat dari hakim seperti apa. Karena semua bukti-buktinya sudah kami serahkan, video kami serahkan, dan saksi-saksi hari juga sudah menjelaskan mengenai kebenaran bukti video dan bukti foto dan juga chattingan terkait alasan cerainya. Berarti isi gugatannya ini apa aja sih, Bang? Untuk isi gugatan, karena ini pokok perkara ya, teman-teman media kami tidak bisa menyampaikan. Tapi KDRT jadi salah satu poin yang di highlight sama hakim ya Bang di dalam. Seperti yang tergugat tadi sampaikan, kami tidak usah menyampaikan kembali. Oke Bang, tapi kan tadi pihak Eza juga mengatakan terkait bukti-bukti yang sudah diserahkan bahwasanya itu kan kemarin, dan untuk hari ini sudah dijelaskan tidak ada dan penegasan lagi tidak ada KDRT. Saksi. Abang menyangkal atau bagaimana nih Bang? Karena kan dari pihak Eza sudah menegaskan tidak ada. Gitu. Sepertinya bagaimana ya, pihak tergugat kan terlalu sering membuat statement yang memang di luar dari apa yang menjadi kenyataan seperti itu ya. Dalam arti hal-hal yang dia sampaikan tadi secara nyata sudah kita buktikan ya. Jika mereka menyampaikan ada KDRT ya, dari pihak tergugat menyampaikan ada KDRT dan itu tidak terbukti, biarlah nanti hakim yang membuktikan seperti apa. Hanya saja alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada di kita terkait itu sudah kita sampaikan ke hakim. Berarti mungkin tadi pertanyaannya untuk saksi apa saja, Bang? Untuk pertanyaan, karena ibunda adalah saksi pertama yang melihat langsung kejadian yang ada di tempat kejadian, sudah menceritakan bahwa apa yang kami buktikan adalah sebuah kebenaran. Oke, mungkin Abang gimana sih selaku abangnya Eca sebagai saksi hari ini seperti apa nih? Saya sudah menyampaikan cukup perihal bukti-bukti yang sudah dihampirkan oleh pengacara dalam persidangan. Jadi biar menjadi materi persidangan. Oke, kondisi Eja sendiri seperti apa sih Bang saat ini mungkin setelah terpisah oleh Eja ya kan dan kembali lagi ke keluarga? Sampai tadi cukup baik ya, sudah menjalani rutinitas biasa. Tentunya dengan pendampingan kami orang tua dan kakak-kakak. Ada pendampingan psikolog juga kabarnya Bang. Ya, masih butuh pendampingan atau sudah selesai Bang proses? sudah berangsur baik ya. Sudah berangsur. Oke, Bang, tadi kan disinggung lagi perihal nafkah anak. Tidak ada nominal tetap yang diberikan pada Eza. Jika anak membutuhkan, dia akan memberikan. Ini sebenarnya gugatannya bagaimana, Bang? Ya, sebenarnya gugatannya apakah ada nafkah nominal tetap yang harus dikeluarkan setiap bulan atau bagaimana, Bang? Iya, jadi sebenarnya yang kami bingungkan adalah kapasitas lawyer di sini apakah sebagai hakim. Karena banyak statement-statement yang tidak berdasar kami lihat ya. Artinya kita udah sepakat dalam hal mediasi bahwa nafkah anak untuk ketiga orang ada 25 juta. Itu sudah kesepakatan. Oke. Jadi kalau ada statement-statement yang mendahului hakim, saya rasa itu sangat salah. Gitu. Jadi teman-teman media mungkin masih ingat juga bahwa ada statement juga dari pihak tergugat akan diberikan rumah kepada anak-anak. Logikanya rumah akan diberikan sedangkan nafkah anak aja ditawarnya sedemikian rupa, dan itu sudah ada mediasi. Jadi maksudnya tidak usah ada statement-statement yang memang belum bisa mereka realisasikan. Berarti dari pihak Eza sendiri belum ada ucapan yang pasti untuk nafkah anak dan perihal rumah itu seperti Sudah apa? ada yang pasti, karena kan kita sudah ada kesepakatan mediasi yang tadi saya sampaikan, dan itu ada tanda tangan antara penggugat dan tergugat. Akhirnya hakim juga menyarankan kami supaya apa yang ada di dalam mediasi dimasukkan di gugatan kami, yaitu termasuk nafkah hidayah, ya,
21 juta, oke. Lalu nafkah anak 25 juta untuk 3 orang anak seperti itu. Mengenai rumah Bang tadi Bang, sampai saat ini rumah tersebut belum menjadi berpindah ke Kak Eza dan anak-anak atau seperti apa? Belum ada statement untuk rumah bersama, belum ada statement, dan klien kami juga belum kepikiran ke sana. Yang penting fokus dulu ke proses cerai dan hak asuh anak. Tapi berarti dari Eca yang penting untuk berpisahnya dulu aja ya Bang ya, pokok utamanya. Betul, karena yang terpenting buat klien kami adalah kesehatan mentalnya. Jadi cukup mengganggu ya Bang, hubungan selama ini, hubungan pernikahan ini mengganggu mentalnya Eca sendiri. Karena itu makanya dibutuhkan konseling ke psikolog. Karena itu dibutuhkan konseling ke psikolog, Ya. berarti mungkin abangnya Kak Eca mengetahui awal-awal mula apa sih Bang perubahan Kak Eca yang terlihat drastis karena harusnya ke psikolog. Mungkin ada perubahan nggak sih dulunya? Tadinya tuh bagaimana? Tadinya mungkin saat ke keluarga atau Sekarang setelah sudah pulang menikah, ya kan, setelah menikah dan sekarang kembali lagi, seperti apa sih perubahannya? Adik saya ini termasuk pribadi yang cukup tertutup ya. Mungkin selama ini dia berusaha untuk menjaga kebutuhan rumah tangganya dengan baik, menjaga seluruh aib-aib yang mungkin harus dia konsumsi sebagai hanya sebagai rumah tangga dia. Jadi tidak banyak menceritakan ke kita. Tapi ada beberapa fakta yang kita ketahui setelah terjadi persidangan, baru kita ketahui di belakang, baru dia terbuka. Kondisi butuh pendampingan untuk psikolog ini pun baru terakhir baru kita tahu. Tadi kan abang bilang sekarang kondisi Eca sudah berangsur membaik. Berarti awalnya tuh seperti apa sih Bang melihat yang dialami Kak Eca? Ya seperti kita melihat kalau ada permasalahan rumah tangga yang mungkin selama ini pernah 7 tahun, bukan waktu yang sedikit ya, mungkin sudah terlalu banyak menumpuk permasalahan yang dia Ya Bang, Sampai depresi mungkin seperti itu tuh. saya rasa mungkin karena butuh pendampingan ke psikolog mungkin bisa disimpulkan. Bang, mungkin sebagai abang sendiri ada kekecewaan nggak sih Bang melihat adik abang mungkin mendapat perlakuan yang tidak Oh sama, kita pihak keluarga sama. ada mungkin yang disampaikan ke Eza, mungkin yang mau disampaikan ke Eza? Kan sudah kita serahkan ke pengadilan semua bukti dan saksi sudah memberikan saksi biar pengadilan yang memutuskan. Bang, kan dari awal pernikahan Eza sama Eca ini selalu disinggung terus tidak direstui oleh orang tua Eza, ya kan? Apakah itu emang sebenarnya atau emang sesungguhnya dari pihak Meza pun sudah memberi restu dari awal atau seperti apa nih Bang? Kan karena digadangkan banyak sekali nih dari pihak keluarga Eza tidak merestui. Saya salah satu orang yang tidak merestui. Mungkin dulu apa sih Bang pertimbangannya Bang? Atau udah punya firasat tuh? Track record ya. Saya rasa semua kawan media tahu track record dari saudara Eza sendiri seperti apa. Dan saya pun juga laki-laki paham betul bagaimana orang bisa berubah atau tidak atau akan mengulang lagi. Insting saya laki-laki mengatakan saat itu tidak. Oke, berarti sebenarnya dari awal sama-sama tidak merestui ya Bang? Betul. Orang tua laki-laki saya pun tidak merestui. Tapi akhirnya ketika sudah menikah ada sempat terjadi perubahan itu asal Bang? Selama ini disimpan sama adik saya. Adik saya pribadi yang cukup tertutup. Dia menjaga aib keluarganya, jadi tidak menceritakan apapun yang terjadi di dalam rumah tangga. Berarti keluarga tahu pas ada gugatan ini? Atau sebelumnya sudah diceritakan menjelang gugatan? Ada beberapa poin yang diceritakan, tapi kami menghormati mereka sebagai dua manusia dewasa yang harusnya bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bang, mungkin next sidang selanjutnya seperti apa Bang? Iya, untuk minggu depan kita akan melihat bukti dan saksi dari pihak tergugat ya, dari Eza sendiri. Bang, berarti komunikasi Kak Eca sendiri sama Eza bagaimana Bang? Sebatas anak, Berarti ada komunikasi tadi? Tidak lebih ya Bang? tidak lebih. Terakhir kapan Eza menemui anak-anak ini? 1 minggu ini sudah tidak ada lagi ya menemui anak-anak ya. Dan mungkin tidak ada komunikasi juga 1 minggu ini. Atau ada jadwal-jadwal tertentu? Dari sisi klien kami membuka akses sepenuhnya. Jadi sepanjang Eja mau bertemu dengan anak-anaknya, feel free gitu. Yang penting komunikasi dulu sebelum bertemu. Ya, komunikasi. Ya? Abang mengetahui nggak sih kalau Eja sedang sakit? Kita amin kan.
Iya kan, handphonenya kan warna pink toh. Oke. Siap. Terima kasih, Bang. Oke. Terima kasih, Bang.